Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, hewan bukan hanya dianggap sebagai makhluk hidup biasa. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia dan seringkali menjadi bagian dari mukjizat Allah. Beberapa hewan bahkan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai makhluk yang disukai oleh malaikat karena peran mereka dalam mendukung dakwah para nabi dan menunjukkan kebesaran Allah. Malaikat, sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia, memiliki hubungan khusus dengan hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan ini tidak hanya memiliki peran biologis, tetapi juga simbolis dalam ajaran Islam. Melalui kisah-kisah para nabi dan wahyu Allah, kita dapat memahami mengapa beberapa hewan dianggap istimewa dan disayangi oleh malaikat. Dalam tulisan ini, kita akan membahas 10 hewan yang disukai oleh malaikat, berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah-kisah para nabi yang melibatkan mereka. Setiap hewan memiliki keistimewaan dan peran yang unik dalam sejarah Islam, yang mengajarkan kita tentang kebesaran ciptaan Allah dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan makhluknya. 1. Semut. Semut adalah makhluk kecil yang dalam Islam memperoleh perhatian khusus karena perilakunya yang penuh hikmah dan keteraturan. Dalam Al-Quran, semut disebut secara eksplisit dalam surat An-Naml, semut, yang menggambarkan sebuah peristiwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang melewati lembah semut bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Dalam kisah itu, seekor semut memberi peringatan kepada koloni semut lainnya agar masuk ke dalam sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa semut adalah makhluk yang memiliki kemampuan komunikasi, kesadaran akan bahaya, dan semangat untuk melindungi sesama. Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk memahami bahasa hewan, tersenyum mendengar ucapan semut tersebut dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa semut bukan hanya makhluk biasa, tetapi juga makhluk yang dihargai oleh para nabi. Semut hidup dalam struktur sosial yang rapi, bekerja sama tanpa pamrih, dan memiliki etika kerja yang luar biasa. Ini menjadi pelajaran besar bagi umat manusia tentang arti dari kerja keras, kebersamaan, dan keteraturan. Para malaikat, yang juga merupakan makhluk taat kepada Allah dan senantiasa bekerja tanpa lelah untuk menjalankan tugasnya, disebut-sebut menyukai makhluk yang mencerminkan ketaatan dan ketertiban, seperti semut. Meskipun kecil, semut adalah cerminan dari makhluk yang selalu berzikir, tidak mencelakai, dan hidup dengan kontribusi nyata kepada komunitasnya. Ini adalah nilai yang sangat diapresiasi oleh malaikat, yang juga mencintai kebaikan dan ketundukan terhadap perintah Allah. 2. Kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat dekat dengan umat Islam. Hubungan antara kucing dan Islam menjadi istimewa karena akhlak Rasulullah Muhammad SAW terhadap kucing sangat lembut dan penuh kasih sayang. Beliau memiliki seekor kucing yang bernama Mueza, dan banyak kisah menunjukkan betapa beliau menghormati dan menyayangi kucing tersebut. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah tidak ingin mengganggu tidur Mueza yang berada di lengan jubahnya. Lalu beliau memotong bagian jubah tersebut agar kucing itu tidak terganggu. Islam mengajarkan bahwa menyayangi hewan adalah bagian dari keimanan. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucing dan tidak memberinya makan. Dan ada pula seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat menekankan kasih sayang terhadap makhluk hidup, termasuk kucing. Kucing adalah makhluk yang bersih dan penuh kelembutan. Dalam tradisi Islam, kucing bahkan dianggap tidak najis. Air bekas minum kucing boleh digunakan untuk berwudu dalam kondisi darurat, menurut beberapa ulama. Ini menunjukkan betapa Islam memuliakan makhluk ini. Para malaikat,
sebagai makhluk suci, senang berada di tempat yang bersih dan damai. Oleh karena itu, kucing yang menjaga kebersihan dan tidak menimbulkan gangguan dipercaya disukai oleh para malaikat, terutama ketika mereka hadir di rumah-rumah yang penuh ibadah dan kasih sayang kepada makhluk Allah. 3. Ular. Ular dalam pandangan manusia modern sering dianggap sebagai hewan yang menakutkan atau berbahaya. Namun dalam Islam, ular memiliki posisi yang cukup kompleks. Ia bukan hanya simbol dari ancaman, tetapi juga pernah menjadi alat mukjizat yang luar biasa dari Allah, terutama dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun dan menyerunya kepada tauhid. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Ketika berada di hadapan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata. Ahli sihir Fir'aun pun melemparkan tali-tali mereka yang tampak seperti ular karena sihir mereka. Namun, ular Nabi Musa menelan semua ular buatan itu, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih tinggi daripada tipu daya manusia. Fir'aun dan kaumnya pun menjadi saksi bahwa mukjizat Allah nyata dan tidak bisa ditandingi. Ular di sini bukan hanya hewan, tetapi simbol dari kekuasaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Meskipun ular biasanya dikaitkan dengan bahaya atau tipu daya, dalam konteks ini ia menjadi alat kebenaran. Malaikat, yang bertugas menyampaikan dan melaksanakan perintah Allah, pasti menyukai makhluk yang pernah menjadi bagian dari mukjizat kenabian. Dalam dimensi spiritual, ular juga mengajarkan manusia untuk tidak menilai segala sesuatu hanya dari tampaknya, melainkan melihat konteks dan hikmah yang tersembunyi di baliknya. 4. Burung hudhud. Burung hudhud adalah salah satu burung istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ini memiliki peran penting dalam mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis di negeri Sabah. Dalam pengamatannya, Hudhud menyampaikan bahwa Ratu Bilqis dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Informasi penting ini kemudian dijadikan dasar oleh Nabi Sulaiman untuk mengirim surat dakwah kepada sang ratu. Yang menarik dari burung hudhud adalah kepekaannya terhadap realitas spiritual, kemampuannya untuk memahami kondisi akidah suatu kaum, dan keberaniannya dalam melapor kepada pemimpin yang diutus Allah. Padahal, hudhud hanyalah seekor burung. Namun, ia menunjukkan kecerdasan dan tanggung jawab yang luar biasa. Nabi Sulaiman pun menghargai informasi yang dibawa oleh hudhud dan menjadikannya bagian dari strategi dakwah. Dalam tradisi Islam, burung hudhud tidak boleh dibunuh karena kehormatannya. Hewan ini dianggap sebagai simbol dari kewaspadaan dan ketulusan dalam menyampaikan kebenaran. Malaikat sebagai makhluk yang setia terhadap kebenaran dan senantiasa menegakkan perintah Allah tentu mencintai makhluk seperti hudhud, yang tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga aktif dalam menyebarkan dan melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. 5. Laba-laba. Laba-laba adalah makhluk kecil yang memainkan peran monumental dalam sejarah dakwah Islam, khususnya dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy, Allah memberikan perlindungan dengan cara yang sangat tidak terduga. Seekor laba-laba membangun jaringnya di mulut gua, sementara burung merpati bertelur di dekatnya. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka tidak menyangka bahwa ada orang di dalamnya karena melihat jaring laba-laba yang utuh dan tidak rusak, seolah-olah tidak ada aktivitas manusia yang lewat. Dalam tafsir yang mendalam, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah bisa menggunakan makhluk sekecil apapun untuk melindungi para nabinya. Laba-laba di sini bukan hanya makhluk, tetapi penjaga dakwah. Keajaiban ini tidak hanya menunjukkan kuasa Allah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana makhluk yang dianggap lemah dan kecil bisa menjadi pelindung bagi utusan Allah. Malaikat, yang juga menjaga dan mengawasi para nabi, tentu menghormati makhluk yang turut melindungi kekasih Allah. Laba-laba dengan kesederhanaannya menunjukkan keagungan dalam ketaatan kepada kehendak ilahi. Sebagaimana para malaikat yang tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah,
Laba-laba dalam kisah ini pun menjadi instrumen ilahi yang melaksanakan perintah dengan sempurna tanpa diketahui manusia. 6. Ikan paus. Ikan paus dalam kisah Islam dikenal luas melalui peristiwa luar biasa yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Setelah sekian lama berdakwah kepada kaumnya dan mendapati mereka tetap membangkang serta tidak menerima ajaran tauhid, Nabi Yunus merasa putus asa. Dalam keadaan emosional itu, beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Maka, sebagai bentuk pembelajaran, Allah menurunkan ujian kepada Nabi Yunus. Beliau kemudian naik kapal, dan ketika badai menerpa kapal itu, dilakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal lebih ringan. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus, dan akhirnya beliau dilemparkan ke tengah lautan. Di sanalah Allah memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelannya. Namun, paus itu tidak mencederai tubuh Nabi Yunus. Ia hanya menjaga Nabi Yunus di dalam perutnya, sebuah tempat gelap, dingin, dan sempit. Di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus memanjatkan doa yang sangat agung. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Kalimat ini adalah pengakuan dosa, keikhlasan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Paus tetap mematuhi perintah Allah, tidak menyakiti sang Nabi, hingga Allah memerintahkannya untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Paus dalam kisah ini bukan hanya makhluk laut biasa. Ia adalah sarana yang Allah gunakan untuk menyampaikan pelajaran tentang sabar, taubat, dan keagungan takdir. Malaikat yang diciptakan untuk menaati setiap perintah Allah, pasti menyukai makhluk seperti ikan paus ini, yang tanpa keluhan dan tanpa penolakan, menjalankan perintah Tuhannya dengan taat. Ia menjaga seorang nabi di dalam tubuhnya tanpa melukainya, sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil atau sebesar apapun, diciptakan untuk tujuan yang penuh hikmah. 7. Belalang. Belalang, meskipun sering dianggap sebagai hama oleh manusia modern, adalah makhluk yang memiliki keunikan dalam struktur sosialnya, kemampuan bertahan hidup, dan keteraturannya dalam bergerak secara kolektif. Dalam Islam, belalang disebut dalam beberapa konteks. Salah satunya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah pada hari kiamat. Manusia saat dibangkitkan dari kubur digambarkan berhamburan seperti belalang yang tersebar, bergerak cepat, dan saling berdesakan. Ini bukan gambaran remeh, melainkan simbol tentang keteraturan dan kepanikan yang menyatu. Lebih dari itu, belalang juga pernah disebut dalam kisah tentang azab yang diturunkan kepada kaum Fir'aun, yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Allah mengirimkan azab berupa banjir, katak, darah, kutu, dan juga belalang sebagai bentuk teguran keras atas kekufuran mereka. Belalang dalam jumlah besar menyerbu ladang-ladang dan menghancurkan tanaman mereka, menjadikan mereka kehilangan sumber makanan dan pendapatan. Azab ini menjadi peringatan keras bahwa kekuasaan Allah dapat datang dari makhluk yang terlihat kecil dan tak berdaya. Belalang adalah makhluk yang tunduk kepada kehendak Allah. Mereka tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia, tetapi bergerak sesuai takdir dan sunnatullah yang telah ditetapkan. Ketika digunakan sebagai alat azab, mereka tidak melanggar batas. Mereka bergerak dalam formasi yang luar biasa teratur, dan ini menjadi pengingat bahwa bahkan makhluk sekecil belalang bisa menjadi bagian dari rencana besar Allah. Malaikat sebagai makhluk yang bergerak teratur dan selalu mematuhi perintah Allah, pasti mencintai ciptaan seperti belalang yang menjadi representasi dari kekuasaan dan keteraturan ilahiyah. Belalang bukan hanya makhluk kecil. Ia adalah simbol bahwa semua ciptaan Allah memiliki tempat dan fungsi dalam keseimbangan kosmis. 8. Kuda. Kuda adalah salah satu hewan yang sangat dihormati dalam Islam. Ia dikenal karena keanggunannya, kekuatan fisiknya, kecerdasannya, serta kesetiaannya terhadap pemiliknya. Dalam sejarah Islam, kuda digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam banyak peristiwa penting, termasuk dalam jihad dan perjalanan dakwah. Kuda bukan hanya kendaraan, tetapi rekan setia dalam perjuangan di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa ekor kuda,
Dan dalam banyak hadis disebutkan bahwa kuda adalah hewan yang penuh keberkahan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada ubun-ubun kuda terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Kuda disimbolkan sebagai kekuatan dan keberanian, tetapi juga kelembutan hati dan kesetiaan. Ia tidak menyerang tanpa alasan, tidak lari dari pertempuran jika dilatih, dan sangat peka terhadap emosi pemiliknya. Dalam Al-Quran, kuda disebut sebagai bagian dari kenikmatan dunia yang dicintai manusia. Namun, Islam mengajarkan agar cinta kepada kuda digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kesombongan atau pamer. Kuda dalam perang di masa Nabi bukan simbol kekerasan, tetapi alat perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Malaikat, terutama malaikat Jibril yang memimpin barisan malaikat dalam perang Badar, hadir dengan kekuatan dan kedisiplinan tinggi, dan kuda menjadi lambang dari kualitas-kualitas itu. Karena itu, kuda adalah makhluk yang dihargai dalam pandangan spiritual Islam. Malaikat menyukai makhluk yang berani, taat, dan mendukung misi kebenaran, dan kuda adalah salah satu wujud nyata dari semua nilai tersebut. 9. Keledai. Keledai dalam budaya manusia kerap dianggap sebagai hewan bodoh atau lambat, tetapi dalam Islam, ia memiliki posisi yang tidak dapat diremehkan. Keledai adalah makhluk yang sabar, kuat, dan tahan terhadap beban berat, meskipun hidup dalam kesunyian dan sering dipandang rendah. Ia adalah lambang kesederhanaan dan ketabahan. Salah satu kisah paling mencolok tentang keledai dalam Al-Quran adalah ketika Allah menunjukkan kekuasaannya kepada seorang hambanya yang mempertanyakan bagaimana Allah membangkitkan orang mati. Maka, Allah mematikannya selama 100 tahun, dan ketika dibangkitkan kembali, Allah menunjukkan keledainya yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah menghidupkan kembali keledai itu di hadapan matanya sebagai tanda kebesarannya. Keledai juga digunakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa perjalanan dakwah. Ini menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak dipandang hina oleh Nabi, melainkan dihargai atas peran dan kesetiaannya. Islam tidak menilai berdasarkan rupa, tetapi fungsi dan kesetiaan dalam ketaatan kepada Allah. Malaikat tidak menilai makhluk berdasarkan kekuatan atau popularitasnya di mata manusia, tetapi pada ketaatan dan kerendahan hati. Keledai, dalam segala keterbatasannya, menunjukkan sifat tawadu dan keikhlasan, menjadi simbol bahwa semua makhluk memiliki fungsi dalam ciptaan Allah. 10. Unta. Unta adalah hewan yang memiliki nilai sangat tinggi dalam sejarah kenabian. Ia menjadi bagian dari mukjizat dan juga perantara ibadah. Dalam kisah Nabi Saleh alaihi salam, Allah menciptakan seekor unta betina yang keluar dari batu sebagai mukjizat bagi kaum Samud yang menuntut tanda kenabian. Allah memerintahkan agar unta itu tidak diganggu dan diberi bagian air tertentu, karena ia adalah unta Allah, istilah yang sangat sakral. Namun kaum Samud membangkang dan membunuh unta itu, sehingga datanglah azab kepada mereka. Selain itu, unta juga sangat dihormati dalam konteks haji dan kurban. Dalam ibadah kurban, unta termasuk hewan yang paling utama untuk dikurbankan karena ukurannya dan nilainya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa daging dan darah kurban tidak sampai kepadanya, tetapi ketakwaan dari pelaksana ibadah kurbanlah yang sampai. Ini menunjukkan bahwa unta adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Unta memiliki karakter luar biasa, sabar, kuat, tahan terhadap panas gurun, dan mampu berjalan jauh tanpa banyak air. Ia bisa dikatakan sebagai simbol ketahanan dan ketekunan. Tak heran, dalam banyak kebudayaan Arab kuno dan modern, unta dianggap sebagai hewan paling mulia. Malaikat, sebagai makhluk yang penuh kesabaran dan kekuatan dalam melaksanakan tugas Allah, memiliki keselarasan spiritual dengan makhluk seperti unta. Mereka mencintai makhluk yang sabar, kuat, taat, dan menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah-kisah hewan dalam Al-Quran dan hadis tidak hadir tanpa alasan. Setiap hewan yang disebutkan memiliki pesan moral, spiritual, dan pelajaran penting yang dapat diambil oleh manusia. Ke-10 hewan yang telah dibahas bukan hanya dikenal karena bentuk fisiknya,
tetapi karena kontribusinya dalam mendukung para nabi dan menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kehadiran mereka menjadi penegasan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki tujuan dan peran masing-masing dalam kehidupan ini. Hewan-hewan tersebut juga disukai oleh para malaikat karena keikutsertaannya dalam menjaga, membantu, atau menjadi simbol dari perintah dan kehendak Allah. Malaikat, sebagai makhluk yang taat dan suci, tentu mencintai makhluk-makhluk yang menjadi bagian dari dakwah dan kehendak ilahi. Dalam Islam, mencintai dan menghormati ciptaan Allah adalah bagian dari iman, dan memperlakukan hewan dengan kasih sayang adalah refleksi dari akhlak mulia. Melalui pembahasan ini, kita diingatkan untuk senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan makhluk lain, termasuk hewan. Dengan memahami peran mereka dalam sejarah kenabian dan wahyu, kita semakin menyadari betapa luasnya kasih sayang dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.